Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Nursalam, Perumahan Tiara Regensi, Sidoarjo, dengan mengangkat topik hakikat bersolawat kepada Nabi. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur halim wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Masih di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 19 Rabiul Awal, yang bertepatan dengan tanggal 12 September 2025. Tetap bahwa kita tetap berusaha menjaga ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, apapun bentuknya dan dimanapun kita berada, sehingga dengan ketakwaan ini tetap terpatri ketika nyawa meninggalkan raga ini, sehingga mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi nikmat berupa akhir hidup yang husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Senyapang masih dalam nuansa peringatan hari kelahiran Rasulullah SAW yang ke-1500 dari hitungan bahwa tahun Hijriah saat ini adalah 1447, sementara Rasulullah berhijrah di usia 53. Berarti hari ini, bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah yang ke-1500. Maka pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik tentang hakikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, satu ketika Abdurrahman bin Auf mendapati Rasulullah SAW bersujud lama sekali
sampai dia khawatir jika Rasulullah diwafatkan hingga dia mengangkat kepala Rasulullah. Saat Abdurrahman mengangkat kepala Rasulullah, maka Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, "Ma laka ya Abdurrahman?" Apa yang terjadi pada dirimu wahai Abdurrahman? Qala fadzakartu dzaka lahu, maka kemudian Abdurrahman menyampaikan bahwa kami melakukan seperti itu, kami mendapati engkau sujud begitu lama, kami khawatir engkau diwafatkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah faqala inna Jibril alaihissalam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam qala li, berkata kepadaku, ala ubasyirka, maukah engkau aku beri kabar gembira, annallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah maha agung dan maha luhur, yaqulu, berfirman, man shalla alaika, siapa yang bersolawat kepadamu Muhammad, shallaitu alaihi, maka aku akan mencurahkan rahmatku kepadanya. Wa man sallama alaika, siapa yang bersalam kepadamu Muhammad, sallamtu alaihi, maka aku akan memberikan keselamatan buat orang yang bersalam kepadamu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menegaskan bahwa siapapun yang bersolawat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya sholawat itu akan kembali kepada siapapun yang mengucapkan, karena sholawat itu akan dibalas oleh Allah. Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada yang membaca. Siapa yang bersalam kepada Rasulullah, maka Allah pun akan menebarkan, menjaminkan keselamatan. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah nomor 33 di dalam mushaf Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian semua alaihi, kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dengan salawat dan salam yang sempurna. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat. Jika Allah bersolawat kepada Nabi, di situ disebutkan bahwa sesungguhnya Allah memuji, membanggakan kepada baginda Muhammad SAW, kepada malaikat-malaikat Allah. Sementara sholawatnya malaikat itu adalah malaikat memuji sekaligus mendoakan. Karena itulah umat Rasulullah diperintahkan Allah untuk bersolawat, dalam artian bahwa umat Rasulullah tetap memuji baginda Muhammad, tidak menyakiti baginda Muhammad, dan mendoakan rahmat Allah untuk tetap senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad. Maka disitulah Allah akan membentangkan rahmatnya buat kita. Bahkan masih di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man shalla alayya sholatan wahidatan, siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu sholawat, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencurahkan seluruh rahmat
wa rafa'u bi asyara darajat, dan sebab dia membaca sholawat itu Allah akan mengangkat 10 derajatnya, wa khata bi asyara sayyi'at, dan sebab dia membaca sholawat 1 itu maka Allah akan mengampuni 10 dosa kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lantas apa yang perlu diterapkan dan apa hakikat dari sholawat itu? Ini sesungguhnya merupakan ikhtiar dan upaya kita dalam rangka mencatatkan diri kita sebagai umat Rasulullah SAW dunia hingga akhirat. Kenapa? Di dalam Rahiqul Mahdum Sirah Nabawi yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, bahwasanya detik-detik Rasulullah wafat yaitu di tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW menghadapi detik-detik wafat itu, maka datanglah malaikat Jibril, dan saat malaikat Jibril itu datang, Rasulullah bertanya, apa yang menjadi hakku dari Allah? Maka malaikat Jibril pun menjawab bahwa Allah sudah membukakan seluruh pintu langit dan pintu surga buatmu. Namun Rasulullah SAW tidak puas dengan jawaban itu, maka kemudian malaikat Jibril melanjutkan, Allah mengharamkan umat terdahulu, Allah mengharamkan buat manusia yang lain untuk masuk surga sebelum engkau dan umatmu masuk surga. Baru kemudian Rasulullah merasa tenang, tapi tenangnya Rasulullah itu masih gusar sampai satu persatu. Setelah Aisyah keluar, maka Rasulullah memanggil Fatimah. Setelah Fatimah keluar, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Saat memanggil Ali bin Abi Thalib itu, nyawa Rasulullah sudah ada di tengah-tengah karena kakinya sudah dingin. Di saat itu dengan pelan banget Rasulullah menyuruh Ali mendekatkan telinganya di mulut Rasulullah, dan Rasulullah SAW berpesan kepada Ali, usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Aku berpesan kepadamu Muhammad, kepadamu Ali, jagalah sholat dan berbagilah, santunilah orang-orang yang lemah di antaramu. Ini kemudian Ali berdiri lagi, diambil lagi, kemudian suruh mendekatkan telinganya di mulut Rasulullah. Rasulullah di jelang wafat itu kalimat terakhir adalah ummati, ummati, ummati. Dengan gemetar Rasulullah yang takut, khawatir dengan menyebut bagaimana dengan umatku, bagaimana dengan umatku, bagaimana dengan umatku. Maka inilah yang kemudian dibuktikan dalam riwayat yang lain bahwa pada hari kiamat kelak nanti orang pertama yang dibangkitkan dari alam barzakh adalah Rasulullah. Orang pertama yang akan bersujud kepada Allah adalah baginda Muhammad, dan orang pertama yang berdiri tegak adalah baginda Muhammad. Namun tatkala Rasulullah berdiri tegak, maka Rasulullah menyampaikan, yang pertama yang aku cari adalah umatku. Saat Rasulullah menyatakan bahwa yang pertama yang aku cari adalah umatku, maka sahabat bertanya, bagaimana engkau mencari umatmu dari umat Nabi Nuh sampai kiamat, dari sekian banyak manusia yang bertebaran di alam di saat di padang mahsyar? Maka Rasulullah menjawab, aku mencari umatku dari anggota tubuhnya yang dibasuh dengan wudu. Dan disitulah yang kemudian Rasulullah menegaskan bahwa anggota tubuh yang dibasuh dengan wudu itu adalah ghurran muhajjalin, akan bersinar dengan sinar yang sangat terang. Maka sungguh ini ada benang merah. Yang pertama, di jelang wafat Rasulullah memerintahkan, mewasiatkan kepada Ali, jagalah sholat.
Dan di saat hari kiamat yang dicari adalah umat Rasulullah yang jaga sholat. Karena orang-orang yang jaga sholat itu akan bersinar terang benderang, dan ini yang akan menjadi pembeda dari umat-umat yang lain. Dan setelah yang terang benderang ini pun sudah masuk surga, tapi Rasulullah masih mencari umatnya. Sampai pada satu riwayat disebutkan ada umat yang terakhir di antara umat-umat Nabi yang sudah masuk, dan dia hanya menyebut Allah Muhammad, Allah Muhammad. Maka inilah yang kemudian umat yang menyebut Allah Muhammad, Allah Muhammad adalah umat yang tetap ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di dadanya. Namun mereka adalah orang yang meninggalkan sholat, tapi tetap dapat. Dan inilah yang disebut dengan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena itulah siapapun yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi, maka inilah yang menjadi penanda bahwa kita tetap menjadi umat Rasulullah, memuji Rasulullah dengan harapan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ini senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik yang diucapkan, baik yang dilakukan maupun yang diikrarkan oleh Rasulullah. Maka tiada daya dan upaya bagaimana kita dalam keseharian senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur kembali. Maka Rasulullah sudah memberikan contoh-contoh apa yang kita lakukan di dalam rangka melakukan kehidupan yang selamat dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan dengan segala upaya yang kita lakukan dalam keseharian, mudah-mudahan Allah membentangkan keselamatan buat diri kita, selamat dunia, selamat akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqin. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu anna Allaha 'ala kulli amrin qadir. Faqad syara'na fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dzurriyyati qurrati jama'in. Wa radallahu ala ahli rasyidil mahdiyyin wa ala tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna fa'afu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri ma syarratin. Allahumma alif baina qulubina washdid dzata bainakum ya Allah ya Fattah. Wa ja'alna buka segala pintu rahmat, segala pintu kebaikan, segala pintu keselamatan, segala dosa yang terlanjur kami lakukan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami meninggalkan majelis kami dengan dosa-dosa yang belum Engkau ampuni, dengan air yang belum Engkau tutupi, dengan kekurangan yang belum Engkau sempurnakan, dengan sakit kecuali Engkau sempurnakan ya Allah, dengan himpitan hutang kecuali Engkau berkemampuan untuk melunasinya. Dan bimbinglah langkah kaki kami ya Allah untuk tetap menjadi umat Rasulullah baik di dunia
kebaikan lakukan mendatangkan syafaat Rasulullah SAW saat kami menghadap kita di hari kiamat kelak. Karena itulah Allah, selamatkanlah kami, istri kami dan anak turun kami, agar kami turun tinggal kami menjadi orang-orang yang telah menjadi ahli ibadah, orang yang patuh taat denganmu, yang jauh dari maksiat dan berbidah dengan ridho, sehingga surga yang Engkau sediakan buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah